Halo teman-teman, selamat pagi. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Ah, Masa-masa karantina ini sebenarnya banyak hal-hal yang positif yang kita dapatkan. Memang ada hal negatif yang terjadi, tetapi di balik daripada segala sesuatu itu juga ada hal positif. Beberapa hari yang lalu, gue sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman-teman, lalu mereka menceritakan berbagai pengalaman selama masa karantina, dan banyak nilai-nilai positif yang mereka dapatkan. Saya juga merasa selama masa-masa karantina ini teman-teman, banyak hal-hal yang positif, banyak hal-hal yang saya buat yang lebih produktif daripada hari-hari sebelumnya. Tapi seperti yang saya pernah katakan beberapa waktu yang lalu, jangan sampai keadaan seperti ini membuat kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Justru masa-masa seperti ini harusnya menolong kita untuk melihat bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dan kita jangan lupa untuk senantiasa memuji Dia karena Dia selalu bersama dengan kita. Ada satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 mengatakan begini, "Bergembiralah akan hal itu, akan hal kebangkitan Yesus. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Jadi keadaan hari ini harusnya tidak menyurutkan diri kita, tidak menyurutkan hati kita untuk tetap bersuka cita, karena sukacita yang abadi Tuhan telah sediakan bagi kita, atau keselamatan yang abadi Tuhan telah berikan kepada kita melalui kebangkitannya. Nah, sebagai rasa syukur kita dan kita ingin memuji Tuhan teman-teman, mari kita menaikkan satu pujian, "How Great Is Our God." Mari kita menyanyikan pujian ini dengan rasa syukur dan penuh kemuliaan kepada Tuhan.
Terima kasih untuk keajaiban-keajaiban yang Engkau lakukan. Terima kasih untuk keajaiban cinta, keajaiban kasih sayang yang Engkau berikan kepada kami. Dan ketika kami melihat segala sesuatu yang Engkau berikan itu, harusnya hati kami memuji kebesaran Allah. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bertata di atas diri kami. Engkau yang berkuasa, Allah yang besar itu, yang berkuasa di atas diri kami. Biarlah ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hadirlah di tiap-tiap diri kami yang ada di rumah hari ini. Dan biarlah kami senantiasa merasakan sukacita yang ajaib daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau teman-teman menyaksikan di live IG Koren pada waktu kemarin jam 5 sore sampai jam setengah 6, ada Holly yang bercerita tentang pengalaman selama karantina, dan ada hal-hal yang baik yang dia merasa itu adalah hal yang positif yang dia rasakan selama karantina. Nah, hari ini teman-teman, kita juga akan menyaksikan, kita akan bercerita bersama dengan salah satu anak Koren GKI Puri Indah. Dia salah satu Koren senior di GKI Puri Indah. Kenapa saya katakan dia senior? Karena dia sudah kelas 12 dan sudah lulus karena virus corona. Itu bercanda teman-teman. Kita akan menyaksikan satu cerita yang akan dibagikan oleh Deborah. Kepada Deborah kami persilakan untuk bercerita tentang karya Allah selama karantina ini. Halo teman-teman semua, selamat hari Minggu. Jadi di sini aku bakal sharing bukan tentang kehidupan sehari-hari aku selama karantina, tapi lebih ke apa sih yang aku secara pribadi dapetin selama karantina ini. Pas mikirin untuk sharing ini, mungkin aku berasa agak sedikit malu ya untuk ceritanya. Soalnya aku merasa apa yang aku alami itu tidak sebesar dengan beberapa dari kita mungkin alami gitu. Jadi tapi ada kalimat yang bilang kadang kita harus mengikis privasi untuk membuat orang lain tidak merasa sendiri. Jadi ya aku bakal coba tetap sharingin hal ini. Jadi teman-teman, aku sebagai anak kelas 12 harusnya tahun ini itu lulus dan wisudanya itu tanggal 25 April yang akan datang. Tapi karena adanya hal ini, otomatis wisudaku diundur sampai tanggal yang tidak diketahui jelasnya kapan, atau bahkan ada kemungkinan tidak diadakan gitu wisudaku. Dan itu membuat diriku sendiri merasa sedikit kecewa karena masa udah 3 tahun bareng-bareng udah gak ada perpisahan, terus masa tiba-tiba gak ada wisuda lagi. Ada kesedihan tersendirilah yang aku rasakan gitu ketika memikirkan opsi kalau misalnya wisuda tuh sampai gak ada. Dan aku pribadi sendiri tetap berharap wisuda itu akan diadakan. Tapi teman-teman, ketika aku sedang mempersiapkan sharing ini, ada tertulis dalam firman Tuhan di Roma 5, tepatnya ayat 3-6, itu mengatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapannya yang Tuhan kasih itu tidak mengecewakan. Terus pas mendapat ayat ini, aku mikir kayak, gak mengecewakan ya? Tapi kok ketika aku berharap adanya wisuda, tetap masih ada nih opsi gak bakal ada wisuda, yang dimana itu mengecewakan diri aku secara manusia. Terus aku ditampar sama satu kalimat yang bilang, jangan-jangan kalau misalkan pengharapan kita itu pada akhirnya mengecewakan, itu artinya kita telah
menaruh pengharapan kita di tempat yang salah. Dan di situ aku sadar kalau misalkan oh berarti gue sebagai manusia gitu udah sering banget menaruh pengharapan di tempat yang salah, karena gue lebih berharap sama berkatnya Tuhan daripada Tuhannya sendiri. Aku lebih sering berharap dengan ya contohnya tadi berkat Tuhan, kalau misalnya Tuhan berkat Tuhan hal ini cepat selesai, maka pengharapan aku tadi tidak jadi dikecewakan. Otomatis kan itu artinya aku berharap sama berkat Tuhan, bukan sama Tuhannya. Itulah makanya apa yang aku telah pelajari selama COVID-19 ini melanda. Dan Tuhan berjanji untuk masa depan itu sungguh ada. Dan janji Tuhan mungkin gak detail apa yang kita mau, tapi janji Tuhan itu jelas teman-teman, bahwa Dia akan selalu menyertai dan ada keselamatan bagi kita orang percaya. Sebab masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita berikan tepuk tangan dulu teman-teman buat Deborah untuk ceritanya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan, terima kasih Deborah untuk ceritanya hari ini. Cerita yang sangat luar biasa, dan pada Sabtu yang akan datang teman-teman, kita akan mendengarkan cerita melalui live IG dari salah satu anak Koren. Nanti akan di-announce di grup masing-masing dan juga akan dibagikan melalui WA. Jadi stay tune teman-teman di Instagram Koren setiap Sabtu jam 17 sampai jam 17.30. Nah, mari kita mempersiapkan diri kita teman-teman untuk menyambut firman Tuhan, karena kita percaya hanya kekuatan Allah, kekuatan firman Tuhan yang memberikan ketenangan kepada kita. Sambil kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Ko Johan, mari kita menyanyikan pujian It Is Well With My Soul. When
persilakan kepada Ko Johan untuk menyampaikan sabda Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara. Teman-teman, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami yang di rumah boleh kembali beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan setiap kami, mengingatkan setiap kami, dan juga meneguhkan kehidupan kami dimanapun kami berada. Berkati pemberitaan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Teman-teman, kalau menurut Anda, apakah benda ini berharga? Ya. Apakah benda ini berharga, teman-teman? Mungkin bagi Anda benda ini tidak berharga, ya. Mengapa kita bisa melihat sebuah benda berharga dan sebuah benda tidak berharga? Di sini ada nilai atau value sebuah benda, teman-teman. Ada sebuah benda yang berharga, ada sebuah benda yang tidak berharga. Pertanyaannya adalah, siapa yang menentukan value atau nilai keberhargaan sebuah benda? Dan kriteria apa sebuah benda dikatakan berharga atau bernilai dibandingkan dengan benda yang lain? Lantas bagaimana dengan benda ini, teman-teman? Ya, dibandingkan Iron Man ini dan lempeng timah ini, manakah yang berharga? Apa yang membuat Iron Man ini lebih berharga? Mungkin banyak yang mengatakan, oh ini lebih berharga dibandingkan timah ini. Tetapi apa yang menyebabkan ini lebih berharga, saudara-saudara? Ya, mengapa nilai Iron Man ini lebih berharga? Dan berdasarkan penilaian siapa? Apakah ini karena dia lebih mahal atau karena apa? Dan kalau saya tanyakan lebih ulang, bagaimana dengan para pecinta Marvel yang menilai Iron Man dengan para pecinta anime yang menilai Iron Man? Apakah penilaian mereka sama, teman-teman? Ya. Dan kalau kita mau tanya lebih dalam lagi, Iron Man ini dengan Iron Man yang sama, ada dua Iron Man yang seperti ini seandainya, mana yang lebih berharga? Ya. Apakah ini atau Iron Man sama yang satunya? Dan berdasarkan siapakah penilaian keberhargaan sesuatu itu, teman-teman? Jadi sebetulnya di sini kita berbicara ada sesuatu yang bernilai, ada sesuatu yang kurang bernilai. Ya. Mengapa sesuatu bernilai dan yang lain tidak bernilai? Dan di sini kita masuk ke dalam sebuah pembicaraan yang bernama filsafat nilai, teman-teman. Teman-teman, apakah lempeng timah ini benda yang berharga? Ya. Mungkin banyak kita mengatakan, apa itu? Itu tidak berharga.
teman-teman yang menganggap ini berharga? Ya. Di sini kita berhadapan dengan sebuah penilaian. Di dalam penilaian ada satu benda yang dianggap berharga dan ada benda yang tidak dianggap berharga. Dan permasalahan yang terjadi adalah siapa yang menentukan nilai itu? Ya. Apakah nilai itu di benda tersebut atau nilai itu ditentukan dari orang yang menilai? Ya. Dan kalau kita coba bandingkan teman-teman, dibandingkan dengan Iron Man ini, mana yang lebih berharga? Timah ini atau action figure ini? Mungkin banyak orang mengatakan, oh tentunya ini lebih berharga. Mengapa lebih berharga? Mungkin ada yang menjawab, karena ini lebih indah. Ada yang menjawab, karena ini lebih mahal, karena ini keren. Begitu saudara-saudara. Tetapi sebetulnya nilai sesuatu itu berharga atau tidak berdasarkan apa? Bagaimana jika yang menilai Iron Man ini pecinta Marvel? Tentunya dia akan melihat ini berharga. Bagaimana ketika yang menilai Iron Man ini adalah pencinta anime? Dia tidak mencintai Marvel. Apakah penilaian mereka bersama, saudara-saudara? Tentunya beda ya. Dan bagaimana lagi kalau kita bicara Iron Man 1 ini? Dan ternyata di toko ada Iron Man yang sama. Apakah nilainya sama Iron Man ini dibandingkan Iron Man yang toko? Apakah ada kemungkinan nilai Iron Man ini berbeda? Jadi sebetulnya nilai itu teman-teman berdasarkan benda itu atau berdasarkan penilaian. Ya. Di sini kita berhadapan dengan sebuah filsafat nilai. Di mana nilai itu berasal? Ya. Hari ini kita tidak akan banyak bicara tentang filsafat nilai karena itu tidak mungkin dibicarakan di dalam waktu yang singkat. Tapi kita mencoba merenungkan nilai. Mengapa sesuatu berharga? Mengapa sesuatu lebih berharga dibandingkan dengan yang lainnya? Jadi kita di sini tahu bahwa value atau nilai itu ada teman-teman, ya. Dan kalau kita sadar banyak orang hidup, keputusan-keputusan yang dia ambil di dalam kehidupan itu berdasarkan nilai-nilai yang ia yakini. Dari ayat yang ke-7 yang kita baca tadi dikatakan bahwa maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di sini Petrus mau menyatakan bahwa ada yang namanya kemurnian iman itu jauh lebih bernilai, more valuable. Di dalam Complete Jewish Study Bible dikatakan kemurnian iman ini jauh lebih bernilai, berharga dibandingkan emas murni yang fana. Tapi masalahnya apakah kenyataannya iman yang murni ini betul-betul bernilai buat kita? Kita tentu percaya bahwa Alkitab ya dan amin. Ketika Alkitab mengatakan bahwa kemurnian iman ini sungguh bernilai dan tidak ada bandingannya, tapi yang menjadi masalah adalah apakah nilai dari kemurnian itu betul-betul menjadi sesuatu yang berharga buat kita. Karena kenyataannya teman-teman, banyak hal yang berharga di dunia ini, tetapi tidak semua orang bisa menghargai hal yang berharga itu. Ya. Banyak yang lebih penting, banyak keluarga yang tidak menghargai kebersamaan bersama keluarganya yang lebih berharga dibandingkan pekerjaannya. Banyak orang tua kita mungkin seperti itu. Banyak dari kita yang punya persahabatan dan punya teman, tapi akhirnya kita tidak menghargai persahabatan itu, kita lebih menghargai pencapaian-pencapaian kita. Ya, banyak orang tidak bisa menghargai sesuatu yang berharga. Dan yang saya pertanyakan di sini adalah bagaimana iman kita di dalam Kristus yang mati dan bangkit, apakah itu sungguh-sungguh berharga bagi kita? Dan saya mengajak kita semua hari ini boleh jujur datang sama Tuhan, begitu ya. Datang kepada Tuhan untuk jujur, apakah betul Tuhan itu berharga di dalam hidup kita? Jangankan iman yang murni, apakah sejatinya Tuhan betul-betul sebagai sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup kita? Saya banyak melayani anak muda,
Dan beberapa dari mereka sering datang ketika mereka mengalami kesedihan, ketika mereka putus pacar, ketika mereka kehilangan orang yang dicintai. Kadang-kadang mereka bercerita, mereka kembali datang kepada Tuhan, dan mereka kadang menyesal mengatakan, mungkin karena aku tidak jauh, karena aku tidak dekat lagi sama Tuhan, aku terlalu asik pacaran, aku lupa Tuhan, akhirnya aku harus kehilangan ini. Dan mereka mulai datang kepada Tuhan. Tapi ketika saya melayani mereka dan saya mencoba mengajak mereka jujur sama hati mereka, sebetulnya ketika mereka datang kepada Tuhan, betulkah Tuhan itu penting buat mereka? Dan kalau boleh jujur teman-teman, kalau boleh jujur sebetulnya pacar mereka yang mereka kehilangan itu, kalau boleh jujur mereka mengatakan jauh lebih penting. Mengapa? Karena mereka bisa merasakan kehadirannya, mereka bisa merasakan perhatiannya secara langsung. Dan kalau boleh jujur akhirnya mereka mengatakan bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak penting di dalam kehidupan mereka. Tahun lalu saya ketika mempersiapkan firman, saya mendengarkan sebuah lagu, bukan lagu rohani. Jadi lagu ini berjudul Sayonara no Netsu. Lagunya seperti ini, saudara-saudara, ya. Dan ketika saya mendengar lagu itu berbicara tentang perpisahan. Waktu itu saya belum mengerti artinya karena ini lagu di dalam bahasa Jepang. Saya cuma mengerti jujurnya. Dan ternyata lagu ini cukup sedih, alunannya cukup sedih, dan saya mulai tersentuh. Dan ketika saya tersentuh, saya mulai melihat begitu pilunya ketika seseorang terpisah dengan orang yang dicintai. Dan pasti saya membayangkan seseorang kekasih yang terpisah, dia akan merindukan pasangannya. Dia akan merindukan untuk bisa berjumpa kembali dengan orang yang dicintai. Dan waktu itu saya tersadar sekali, saudara-saudara. Ketika saya bertanya, benar nggak ya? Saya itu merindukan Yesus ya. Dan ternyata ketika saya masuk dalam hati lebih dalam lagi, bagaimana kerinduan saya akan Tuhan ya? Apakah saya lebih merindukan istri saya, anak saya ketika saya lama tidak berjumpa? Saya lebih merindukan dia dibandingkan saya merindukan Kristus. Dan harus dengan jujur saya menjawab waktu itu, ternyata ketika saya menggali batin saya lebih dalam, ternyata saya tidak merindukan Yesus. Saya lebih bahagia ketika saya membayangkan waktu cukup lama tidak bertemu dengan keluarga saya. Saya akan merasa bahagia sekali ketemu dengan anak, memeluk mereka, istri saya akan merasa bahagia itu. Dan ketika saya membayangkan itu, Tuhan, mengapa ya kerinduan untuk merindukan Tuhan itu tidak ada? Sehingga malam itu saya mencoba berlutut dan saya memanjatkan doa saya yang seperti ini. Saya mengatakan jujur kepada Tuhan, Tuhan, saya ternyata tidak merindukan Engkau. Saya tidak merindukan Engkau. Saya lebih merindukan istri saya, anak saya dibandingkan Engkau. Dan itu saya memohon kepada Tuhan. Tuhan kiranya berikan kerinduan pada aku untuk merindukan Tuhan. Dan ketika saya berdoa dengan jujur, teman-teman, di situ saya bisa menangis seperti anak kecil. Ternyata ada sesuatu keindahan yang saya belum miliki, yaitu keindahan untuk merindukan Tuhan. Dan saya berdoa untuk kerinduan akan Tuhan. Jadi jangankan kemurnian iman, apakah Tuhan penting dalam hidup kita? Maka saya mengajak setiap anak remaja hari ini untuk kita mulai jujur di dalam hati kita. Apakah benar kita merindukan Tuhan? Dan kalau memang kita tidak merindukan Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku tidak merindukan Engkau. Ya, masih banyak hal yang penting dari aku. Masa depanku, cita-citaku, pacarku, keluargaku. Dan memang Tuhan tidak menjadi urutan yang penting dalam hidupku. Sehingga kita boleh jujur datang kepada Tuhan dengan keberadaan hati kita yang sebetulnya Tuhan sudah tahu. Dan kalau boleh kita bisa menambahkan suatu doa di sana. Tuhan, kalau boleh, biarlah anugerah bisa membuat aku untuk merindukan Engkau, untuk menjadikan Engkau yang paling berharga dan bernilai di dalam hidup. Di bagian firman yang kita baca tadi, Petrus sedang berusaha menguatkan jemaat yang pada masa itu tersebar di berbagai tempat. Dan ketika tersebar di berbagai tempat, jemaat Kristen pada masa itu mengalami penolakan. Ya. Mereka belum dianiaya, kenapa? Karena surat ini ditulis sebelum kejadian
penganiayaan yang dilakukan oleh Nero. Jadi kisah ini belum terjadi penganiayaan yang besar, tetapi jemaat sudah mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Dan di sini Petrus menuliskan surat ini dengan tujuan supaya jemaat kuat. Jemaat bisa tetap teguh dengan melihat bahwa iman mereka di dalam Kristus adalah sesuatu yang sangat berharga. Tapi kalau kita lihat di sini, saudara-saudara, Petrus itu sudah meyakini ini. Petrus sudah meyakini bahwa iman di dalam Kristus, bertahan di dalam ujian dan pencobaan itu jauh lebih mulia dibandingkan emas yang paling berharga. Tapi apakah kita sudah di sini? Ya, kalau kita belum melihat iman kita sebagai sesuatu yang berharga, bagaimana mungkin kita bisa dikuatkan, teman-teman? Ya, bagaimana kita mungkin bisa bertahan di dalam kesulitan-kesulitan kita? Jadi di sini saya tidak sedang berkhotbah untuk mengatakan kuatlah kamu di dalam imanmu, kuatlah kamu di dalam masa-masa yang sulit, kuatlah kamu di dalam hidup, menjalani hidup ini. Tapi yang saya mau beritakan adalah bagaimana kita bisa melihat iman di dalam Kristus itu sebagai sesuatu yang berharga. Ya, saya sudah menjawab di depan tadi. Yang pertama adalah ketika kita jujur datang kepada Tuhan dan jujur dengan isi hati kita bahwa ternyata Tuhan tidak penting di dalam untuk hidup kita. Tuhan itu bukan yang terutama dan iman itu bukan sesuatu yang berharga. Dan kita bisa datang kepada Tuhan untuk berdoa, Tuhan kiranya anugerahkan kepada kami untuk kami bisa melihat kepercayaan kami kepada Tuhan sebagai sesuatu yang berharga. Ini yang saya mau jawab, saudara-saudara. Ya, bagaimana kita bisa menghargai, bagaimana kita bisa melihat iman sebagai sesuatu yang berharga? Karena kita tahu Petrus jelas dia sudah melihat iman di dalam Kristus itu sungguh-sungguh berharga. Maka dia bisa meyakinkan banyak orang pada masa ini. Tapi masalahnya, bagaimana kita bisa melihat itu berharga? Ya. Yang kedua, saudara-saudara, ya, kalau Anda mungkin melihat lempengan ini tidak berharga, saya akan melihat secara berbeda. Mengapa? Di dalam lempengan ini ada sebuah tulisan. Tulisan itu berbunyi demikian. Waktu itu terlalu lambat bagi yang menanti, terlalu sekejap bagi yang takut, terlalu lama bagi yang meratap, terlalu cepat bagi yang bersuka cita. Tetapi bagi yang mencintai, waktu itu kekekalan. Saudara-saudara, mengapa lempengan ini berharga buat saya dibandingkan mungkin lempengan-lempengan yang sama? Karena sekitar 13 tahun lalu ketika saya masih pacaran dengan istri saya, ya, ketika saya pergi ke Singapura untuk pertama kalinya saya ke luar negeri, saya mencari sebuah hadiah buat pacar saya yang adalah istri saya sekarang. Dan saya menemukan ini sebagai sebuah wujud cinta saya kepada dia. Maka sudah 13 tahun lempengan yang biasa menurut Anda kini berharga buat saya. Dan bagaimana dengan Iron Man ini? Mungkin banyak Iron Man yang sama, ada yang lebih bagus dari Iron Man ini, teman-teman. Tapi Iron Man ini menjadi berharga mengapa? Karena Iron Man ini dihadiahkan oleh salah satu orang, ya, kakak rohani saya memberi saya Iron Man ini, pesannya nanti kalau kamu butuh uang bisa dijual, begitu ya. Tapi saya tidak mau jual, kenapa? Karena ini adalah sebuah kisah, ada kisah di sini, teman-teman. Jadi sebetulnya bagaimana kita bisa melihat sesuatu berharga? Sesuatu bisa bernilai berharga karena ada kisah di sana. Ternyata kisah Kristus hadir di dalam kisah Petrus. Petrus membuka ruang hidupnya untuk Kristus berkisah di dalam hidup Petrus, ya. Sehingga kisah Petrus menjadi kisah Kristus. Dan kisah Kristus juga adalah kisah Petrus. Saya sejak kecil adalah orang Kristen, ya. Tetapi sebetulnya di dalam pertumbuhan saya sampai kuliah awal, yang banyak mengisi kisah hidup saya bukanlah kisah Alkitab atau kisah Kristus.
Hari-hari saya banyak diisi dengan kisah film, yang paling banyak film action, film kungfu, ya. Komik-komik yang saya baca, Kung Fu Boy, ya. Kisah-kisah itu mengisi hidup saya dan membentuk hidup saya, sehingga saya bertumbuh bersama dengan kisah itu. Hingga suatu hari ketika saya kuliah, saya mencoba membuka hati saya untuk Kristus berkisah di dalam kehidupan saya. Dan di situ Kristus banyak mengubahkan hidup saya. Relasi saya bersama dengan papa mama dipulihkan, ya. Kami menjadi lebih dekat. Saya bisa mulai belajar mengasihi, dan akhirnya saya aktif melayani di kampus. Di situ saya mulai banyak berjumpa dengan teman-teman. Saya banyak membina adik-adik kelas. Di situ saya melihat banyak kisah-kisah yang hancur, kisah-kisah kehidupan teman-teman saya dan adik-adik saya yang hancur, dan akhirnya juga melihat bagaimana mereka membuka hati mereka untuk Kristus berkisah, dan melihat kehidupan-kehidupan juga yang diubahkan Tuhan. Dan ketika saya kadang tidak merindukan Tuhan lagi, ketika saya melihat kisah ini, mengingat kisah ini menjadi sebuah kekuatan. Ternyata kisah Kristus itu hadir di hidup saya, dan kisah Kristus itu juga hadir di hidup orang. Kristus berkisah bersama-sama dengan kita dan mengubahkan banyak hidup kita. Jadi teman-teman, hari ini saya akan akhiri khotbah ini untuk menanyakan, apakah kita mau membuka hati kita untuk kisah Kristus hadir dan berkisah di dalam diri kita, sehingga kisah Kristus menjadi kisah kita, dan kisah kita menjadi kisah Kristus. Semoga kita membuka hati kita, dan kita bisa menjalani hidup kita di dalam kisah yang baru, kisah bersama dengan Tuhan. Mari kita bersatu hati di jalan Tuhan. Tuhan, ketika kami belum merasa Engkau yang paling berharga di dalam hidup kami, ketika masih banyak hal yang penting di dalam hidup kami, masih banyak hal yang kami anggap bernilai lebih daripada Tuhan, biarlah kami datang dengan jujur di hadapan Tuhan, mengaku kepada Tuhan, maafkan kami Tuhan, kalau Engkau belum menjadi yang terutama di dalam hidup kami. Dan kiranya juga kami bisa datang kepada Tuhan meminta, Tuhan, kiranya kalau boleh, biarlah kami memiliki kerinduan akan Engkau. Dan kiranya kalau boleh, biarlah kami bisa mengenal melalui anugerah-Mu bahwa iman di dalam Kristus sungguhlah berharga lebih dari apapun di dunia ini. Dan Tuhan, biarlah kami juga membuka hati kami, kisah kami, untuk kisah-Mu boleh berkisah di dalam kehidupan kami, sehingga kisah kami adalah kisah bersama-sama dengan Engkau. Berkati setiap kami di dalam pergumulan kami. Kami juga berdoa buat bangsa kami, buat keluarga kami, buat rekan-rekan kami, buat setiap orang di dalam kondisi yang sulit hari-hari ini. Biarlah kasih Kristus tetap ada, kisah kasih Kristus tetap ada dan menyertai setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ko Johan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, dan kiranya firman itu bisa menjadi berkat buat teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa untuk senantiasa merenungkan firman itu setiap waktu, karena hanya melalui firman, melalui karya Tuhan di dalam firman-Nya, kita bisa memperoleh kekuatan di dalam menjalani hari-hari kita pada keadaan seperti ini. Biarlah orang tua yang menemani teman-teman juga membimbing teman-teman untuk menikmati firman setiap hari. Karena hanya dengan bimbingan orang tua, teman-temanku yang ada di rumah itu, teman-temanku yang ada di rumah, bisa mengerti, memahami apa yang diberitahukan Allah kepada kita melalui firman-Nya. Nah teman-teman, kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah menjanjikan sesuatu yang baik bagi kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah berjanji bahwa langit itu akan selalu biru. Dia tidak pernah berjanji bahwa jalan yang akan kita jalani setiap hari akan selalu rata.
Tuhan juga tidak pernah janji bahwa kita sebagai orang Kristen akan terlepas dari segala persoalan, akan terlepas dari virus ini. Tuhan tidak pernah janji itu. Tetapi yang menarik teman-teman, sekalipun Tuhan tak pernah berjanji bahwa langit itu akan selalu biru, jalan itu akan selalu rata, tetapi dia selalu berjanji, dia telah berjanji bahwa dia akan memberikan kekuatan kepada setiap kita di dalam melewati langit yang tidak selalu biru, di dalam menjalani jalan yang tidak selalu rata. Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Mari teman-teman kita memberikan persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan, atau orang tua yang mendampingi teman-teman, menolong teman-teman untuk memberikan persembahan melalui rekening yang ada di bawah ini. Teman-teman ada di bawah sini, di bawah atau di samping terserah. Pokoknya ada di layar sini teman-teman. Mari kita memberikan persembahan kita. Sambil persembahan kita kumpulkan melalui transferan rekening teman-teman. Mari kita menyanyikan pujian Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Dan saat ini kami memohon kepada Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami di masa-masa seperti ini. Tuhan, tolong kami, khususnya anak-anak Tuhan, anak-anak remaja GKJ Puri Indah yang terus belajar di rumah. Tuhan juga memberikan sukacita kepada mereka.
Berikanlah pengharapan kepada mereka. Jauhkanlah mereka dari rasa bosan. Jauhkanlah mereka dari berbagai macam penyakit, berbagai macam wabah yang terjadi hari ini. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Di dalam keadaan seperti ini, kami tahu bangsa kami bergumul. Dan kami membawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa ini. Tuhan pulihkan bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk perekonomian, untuk resesi ekonomi yang sudah menghadap di depan kami. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau memberikan pikiran yang baik kepada pemerintahan kami untuk mengelola perekonomian di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami akan menyelesaikan kebaktian kami pada saat ini. Kami mohon kepada Tuhan, ingatkanlah kami untuk tetap berbakti kepada Tuhan di hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai pengumuman teman-teman, pada minggu yang akan datang tetap ada kebaktian premier streaming di jam 10.30. Dan teman-teman juga bisa mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman yang lain sesama anak Korem melalui live IG yang ditayangkan setiap hari Sabtu jam 5 sore sampai jam 5:30. Minggu depan ini akan ada cerita yang baru dari teman-teman yang lain. Dan juga bagi teman-teman bisa ikut velo setiap hari Sabtu jam 2 siang. Bagi orang tua yang mendampingi teman-teman, himbau teman-temanku yang ada di rumah untuk senantiasa aktif untuk mengikuti velo dan juga aktif untuk menyaksikan live IG di IG Korem GKI Puri Indah. Dan juga buat orang tua, saya berharap para orang tua bisa juga mendampingi teman-temanku yang ada di rumah untuk bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa wabah ini akan segera selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh teman-teman, ibadah kita selesai.